waktu itu kata Ustadz, kalau misalnya jadi muadzin harus sholat di situ kan. Nah satu ketika nih teman saya azan, oh Allahu Akbar gitu ya, tiba-tiba pas sudah selesai dia baru bilang, Mi, duhurnya udah selesai. Kalau saya sholatnya di rumah Ustadz, karena kan safar ya saya. Udah pada bubar gitu. Karena memang ente kagak sholat. Enggak, aneh ke dapur sebentar terus balik lagi. Nah lo itu gimana tuh jamaahnya tuh? Ente yang azan, ente nggak sholat, itu gimana tuh Ustaz? Apa benar nih Ustaz pernyataan ini? Sholat jamak dan qashar munfarid lebih utama dibandingkan sholat mukim jamaah bagi yang sedang safar. Jadi orang yang safar itu lebih afdol sholat jamak dan qasharnya munfarid dibandingkan dia sholat mukim dan jamaah gitu. Benar nggak tuh Ustaz? Iya, betul. Oh betul ya. Betul. Baik, nah Ustaz, masih ada waktu kan Ustaz ya? Masih. Ustaz, emang ada sholat taubat ya Ustaz ya? Kemarin waktu saya safar, adalah yang ngomong gitu. Bro, udah sholat safar belum? Udah sholat safar. Sholat taubat? Apalagi nih? Setahu saya, safar itu sholat safar doang, nggak pakai sholat taubat. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil qiyamah, wala hawla wala quwwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis samawati wal ardh, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, penguasa langit dan bumi beserta isinya, yang senantiasa berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat thalibul ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, nikmat memiliki dan waktu yang potensial. Ini masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Sayyidina Habibina wa Nabiyina wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Ibn Afillah, jazakumullah wa yakum. Seperti biasa kita mengaji kembali di channel Minimal Mengaji bekerjasama dengan kajian hadis online. Kita masih membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, fikih ibadah. Alhamdulillah kita masih membahas tentang bab sholat Jumat di hadis ke-485. Alhamdulillah. Dan masih dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Hafizullah. Alhamdulillah beliau telah hadir di antara kita, dan kita doakan semoga beliau selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemurahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Seperti biasa, bila ada pertanyaan bisa ditanyakan dan ditulis di kolom komentar. Insya Allah akan ditanyakan dan dijawab pada kesempatan dan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi ikhwanul fillah selaku thalibul ilmi, wabil khusus an al-faqih, dan tanpa berpanjang kata, untuk padutan waktu dan tepat kepada gurunda tafadhol maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan dibuka kitab Bulughul Maromnya. Masih kitab shalah babu sholatil Jum'ah. Hadis ke 484 kalau saya Abu Hurairah kan? Nah, Abu Hurairah. Silakan dibuka, disimak. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, qala dia telah berkata, idza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum, apabila salah satu di antara kalian salat al-jum'ah, salat Jumat ya, fal yusalli ba'daha arba'an, maka salatlah atau maka hendaklah salat ya ba'daha ya, salat setelahnya, hanya kembali ke Jumat, salat Jumat arba'an, empat rakaat. Rawahu Muslim. Hukumnya sunnah muakkad ya, hadisnya sahih. Sebelum saya lanjut, saya akan bahas dulu beberapa permasalahan yang ada di lapangan. Berarti kalau sholat ba'diyah Jumat ada, berarti ada juga dong qobliyah Jumatnya. Kan gitu kan pertanyaannya. Kenapa di lapangan terjadi banyak, berdasarkan banyak sekali ada juga dalil-dalil yang dibawakan gitu kan. Itu baik ya. Hadis pertama yang mereka bawakan ya, tentang qobliyah Jumat. Satu, alasan pertama, mereka berpendapat bahwa Jumat itu adalah pengganti sholat zuhur. Jumat itu pengganti sholat zuhur. Ya, kalau zuhur ada qobliyah dan ba'diyahnya, begitu pula Jumat ada qobliyah dan ba'diyahnya. Ya, sama dengan yang digantikan. Ya, zuhur ada qobliyah ba'diyah, maka Jumat pun ada qobliyah ba'diyah. Ya, mau langsung dibantah atau bantah dulu langsung ya? Ya, silakan. Kita bantah. Salat zuhur disamakan dengan Jumat. Salat Jumat pengganti salat zuhur. Salat zuhur ada qobliyah ba'diyah, maka Jumat pun harus ada qobliyah ba'diyah. Yang pertama, ibadah itu pakai dalil, pakai data. Nabi menerangkan sholat ba'diyah Jumat ada, hadisnya sahih. Ya, banyak hadisnya. Kalau mau saya bacakan hadisnya ada berapa biji nih? 1, 2, 3, 4 ayat dulu ya. Yang pertama, idza shalla ahadukumul al-jum'ah, idza shalla ahadukumul jum'ah falyusalli ba'da arba'a rakaatin. Hadis riwayat Muslim yang tadi kita baca tuh. Satu ya. Yang kedua masih Muslim juga, man kana minkum musallian, siapa saja di antara kamu yang sholat ya badal Jum'ah, setelah Jumat, falyusalli arba'an, maka hendaklah sholat 4 rakaat. Muslim dengan redaksi yang berbeda sedikit. Lalu masih jadi sekarang Bukhari Muslim, qala Ibnu Umar ya, telah berkata Ibnu Umar, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ba'dal Jum'ah raka'ataini, Nabi sholat Jumat 2 rakaat fi baitihi, di rumahnya, kata Ibnu Umar. Hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Sekarang dari Muawiyah, dan Muawiyah ada hadis di apa, hadis yang nanti setelahnya ya. Itu dulu sebentar itu dulu ya.
Jadi hadis ba'diyah Jumat, hadisnya ada Dalilnya ada. redaksinya ba'daha, ya setelah Jumat, setelahnya 4 rakaat 2 rakaat. Ya, Ibnu Umar mengatakan ada 2 rakaat Nabi sedangkan ada hadis Nabi mengerjakan 4 rakaat. Terserah, bebas ya. Mau 4, yang paling kuat 4 rakaat. Yang paling kuat 4 rakaat. Ya. Lalu tentang qobliyah Jumat tidak ada satupun dalil yang secara spesifik, secara khusus qobliyah Jumat atau sebelum Jumat 2 rakaat. Jadi bantahannya adalah tadi juhur, iya ada qobliyah kan ada dalilnya secara spesifik. Qobliyah juhur ada kan, ada 2 rakaat, ada 4 rakaat. Kan qobliyah juhur tidak ada secara spesifik disebutkan qobliyah Jumat gitu. Kalau nggak ada jangan diadakan, jangan disama-samakan. Satu ya. Ini tentang alasan yang pertama ya, bahwa juhur Jumat pengganti juhur. Kalau juhur ada qobliyah, maka Jumat juga ada qobliyah. Kita bantah ada satu, bantahan yang kedua. Masih tentang alasan yang pertama tadi ya. Juhur itu 4 rakaat tapi Jumat kan 2 rakaat. Sama nggak? Beda, itu juga beda. Nggak bisa disamakan. Ya nggak bisa disamakan. Terus apa lagi? Juhur nggak ada khutbah. Jumat ada khutbah, ada khotib, nggak sama. Ya, lalu juhur mempunyai di sunnah qobliyah yang panjang, terbatas ya. Kalau yang ada 2 rakaat, 4 rakaat, ya Jumat tidak ada. Yang secara jelas. Itu alasan pertama kita bantah dengan tiga bantahan. Alasan kedua, dia membawakan sebuah hadis dari Abu Daud. Ya, hadis sahih ini. Baina kulli adzanaini salatun. Di antara tiap-tiap 2 azan, yang dimaksud 2 azan itu azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah, kan iqamah itu panggilan juga. Iya. Ya. Di setiap antara azan dan iqamah itu ada sholat, ada sembahyang sunnah, ada sholat sunnah. Itu apa? Qobliyah. Ini hadisnya umum atau khusus? Umum. Ya, dia menganggap semua bahkan Jumat termasuk di dalamnya karena Jumat ada azan dan iqamah. Ya, maka menurut hadis ini Jumat termasuk ke dalam yang ada qobliyah aja. Karena ada azan dan iqamah. Ya. Terus hadis kedua ya, masih tentang alasan yang kedua ya. Ini ada dua hadis. Hadis Tabrani. Ma min salatin mafruḍah, tidak ada satupun sembahyang fardu, salat fardu illa wa baina ba'daha rakaataini, melainkan di mukanya ada dua rakaat salat sunnah. Di depannya ada 2 rakaat salat sunnahnya qobliyah. Ya. Maka kita jawab hadis ini, ya anggaplah hadis sahih ya. Anggaplah 2 hadis itu sahih. Kalau doa juga usah kita pakai itu kan, anggap saja hadis ini sahih. Dua-duanya sahih. Di antara azan dan iqamat ada salat sunnah, yaitu qobliyah. Kita jawab. Makna hadis itu masih gampang, masih ada dalam keraguan. Maksudnya gimana? Maksudnya bisa kita terjemahkan satu, di antara tiap-tiap azan dan qomat ada sembahyang sunnah 2 rakaat. Yang kedua, di permulaan tiap sembahyang fardu ada sembahyang sunnah 2 rakaat. Ini yang maknanya yang dimaknai secara data ya. Berarti permulaan zuhur ya, kan zuhur ada qobliyah, ada azan kan, azan dan iqamat kan. Ya, berarti ada qobliyah dong. Karena antara azan dan iqamat ada 2 rakaat salat sunnah. Ya, zuhur bener nggak zuhur? Bener ada zuhur. Maghrib bener nggak? Zuhur asar ada nggak? Qobliyah Jumat, qobliyah zuhur. Ada asar. Tapi hadisnya lemah. Ada. Maghrib ada. Tapi bukan kuat. Ahyanan kadang-kadang. Ya.
Terus isya ada nggak qobliyah isya? Ada. Ada nggak? Ada. Jelas ya. Jadi menurutnya jadi yang diartikan adalah kalau di antara azan dan iqamat ada qobliyah ya. Halo? Halo. Ya. Halo? Di Ustadz agak Halo? koneksinya kurang bagus tuh Ustadz. Ya padahal dalam hadis-hadis yang di kitab hadis tidak kita temukan qobliyah maghrib, qobliyah isya itu ada. Iya. Halo? Iya, halo. Saya bagus koneksi. Kedengeran ya, Pak? Saya bagus sih, saya bagus. Baik. Jadi qobliyah Jumat juga sama. Ya, jadi nggak bisa hadis itu kita jadikan hujah. Kalau dianggap umum, dianggap semua sholat antara azan dan iqamah itu ada sholat sunnah, buktinya di isya nggak ada. Iya. Harusnya isya dipakai dong. Iya. Jelas nggak kira-kira? Ya, jadi artinya hadis secara nyata, secara letterlexnya, secara qad'i ya, bukan zoni tapi qad'i yang menyatakan qobliyah Jumat nggak pernah ketemu. Jelas nggak, Pak? Jelas sih Ustaz, cuman kalau misalnya nggak ketemu bukan di saya apa di antum yang bermasalah nih? Halo Ustaz, kedengeran nggak? Kan dalil umum itu ya kedengeran. Dalil umum kan terpakai bila dalil khusus tidak ada. Ya. Nah, emang ada Ya. dalil khusus tentang tidak ada qobliyah Jumat gitu Ustaz? Ya, mereka menggunakan dalil umum bahwa apa namanya? Di antara dua azan itu ada sholat sunnah qobliyah. Antum paham nggak? Apa saja sholat apa saja yang ada azan dan iqamahnya? Iya. Sholat fardu kan berarti. Sholat apa saja yang ada sholat fardu kan? Pertanyaan saya. Bukan sholat qobliyah isya. Iya. Ya. Qobliyah maghrib. Ya, Nabi apa kata Nabi? Nabi tidak pernah melarang orang mengerjakan sholat qobliyah maghrib, juga tidak pernah memerintahkannya. Oh, oke. Iya kan? Maka berarti yang dimaksud hadis tidak ada di antara dua azan dan iqamah itu ada sholat sunnah, artinya terbantahkan. Buktinya maghrib dan isya nggak ada tuh. Ya. Kalau maghrib dan isya tertolak qobliyahnya, maka apalagi Jumat yang jelas tidak ada. Jelas ya, Pak? Tapi apa Ustaz? Jadi kaidah fikihnya qobliyah maghrib sama isya, yang saya tahu nih Ustaz ya, untuk yang qobliyah dan badiah itu ada yang versinya apa sih ya? Muakkad sama gairu muakkad gitu Ustaz. Kalau yang muakkad yang setahu saya 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, dan maghrib isya setelah 2 rakaat setelah maghrib sama isya. Itu yang muakkad tuh Ustaz tuh. Yang saya tahu ya. Terus gairu muakkad itu ada 2 rakaat setelah duhur, 4 rakaat sebelum asar, dan 2 rakaat sebelum maghrib sama isya gitu Ustaz. Apa yang gairu muakkad itu emang nggak dipakai gitu Ustaz? Atau memang mubah aja hukumnya gimana? bukan 2 rakaat. Antum cari ketemu 2 rakaat sebelum isya. Kasih ke saya hadis ya. 2 rakaat atau berapa rakaat saja sebelum isya, qobliyah isya, kasih ke hadisnya. Adapun maghrib, ya Nabi tidak memerintahkan, juga tidak pernah melarang. Ya, untuk qobliyah maghrib.
silakan saja mau mengerjakan, tapi Nabi nggak pernah memberi, tidak melarang orang yang mengerjakan, juga tidak memerintahkan. Oh. Juga tidak melakukan ya Ustaz. Kenapa, Pak? Rasulullah Buka tidak hadisnya, melakukan. Tidak coba melarang. antum buka hadisnya, bab sholat sunnah tuh. Oke, oke, oke. Bab sholat sunnah coba dibaca dah. Masih ingat nggak hadisnya? Oh iya iya iya. Iya. Nih, wafi qoblal maghrib ya. Ya. Jadi Abdullah bin Mughaffal ya radhiyallahu an, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, shalu qoblal maghrib. Shalu qoblal maghrib. Nabi memerintah bahwa salat sebelum maghrib. Salat sebelum maghrib diulang sampai tiga kali. Liman sya'a, bagi siapa saja yang mau. Bagi siapa saja yang mau. Ya. Ya. Bagi sampai mau, kalau nggak apa-apa. Artinya kan tidak memerintahkan tuh. Iya iya iya. Ya, tidak memaksa. Oh. Bagi siapa saja yang mau. Berbeda dengan rawatib. Oh, oke. Kalau rawatib Rasulullah melakukan. Iya, Rasulullah melakukan rawatib mah. Nah, kembali ke qobliyah Jumat, silakan saja bagi yang mau mengerjakan qobliyah Jumat berdasarkan hadis umum tadi. Ya. Ya, di antara azan dan iqamah ada qobliyah Jumat, silakan saja. Ya, kalau saya itu tidak. Jadi ya, kalaupun ada sholat sebelum azan itu namanya sholat intizar, nanti ada hadisnya tadi. Dikarenakan karena ini Jumat itu khusus gitu ya Ustaz ya. Jadi Iya. perlu ibadah khusus ya. Maksudnya perlu dalil ibadah yang khusus gitu. Bukan gitu, Pak. Jadi kalau ibadah itu nggak boleh pakai al aslu fil ibadah litahrim. Asal ibadah hukumnya haram. Oh iya betul. Iya. Ila ma dalil. Kecuali jika ada dalil yang Dalil. amrihi, yang memerintahkan atau yang mencontohkan. Oke. Di Nabi sholat apa nih? Sholat qobliyah zuhur. Hukumnya sunnah. Jangan antum kerjain tuh, Pak. Kalau nggak ada contohnya, Ya. kalau nggak ada dalilnya, ya tidak ada dalilnya, silakan kerjain. Walaupun sunnah, nggak boleh ngarang-ngarang. Ya. Apalagi yang wajib. Ya, qobliyah maghrib ada gak dalilnya? Ada. Nabi mulia, silakan bagi yang mau. Tapi menggunakan tuh hadisnya bukan sunnah muakkad. Ya. Ya kan? Apalagi qobliyah subuh, nggak boleh tuh kerjain, Pak. Kecuali. Ya, ternyata ada dalilnya, kerjain tuh. Iya kan? Nah, sekarang qobliyah Jumat ada nggak dalil secara khusus? Ya. Kebanyakan tadi kan pakai kiasan. Qobliyah subuh ada dalilnya. Secara jelas disebutkan. Barang siapa yang qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan sisinya. Ya. Qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan sisinya. Ya, 2 rakaat zuhur ada disebutkan. 4 rakaat sebelum zuhur disebutkan. Ya kan? 2 rakaat sebelum ya kan, setelah isya disebutkan, setelah maghrib disebut, ada kata-kata waktu itu maghrib isya ada. Untuk Jumat ada nggak qobliyah Jumatnya? Secara teks gitu kan? Paham nggak kira-kira? Ya paham. Nggak pakai Maksudnya kias-kiasan. Karena khusus buat maksudnya untuk Jumat itu memang ibadah khusus gitu kan Ustaz. Jadi kalau misalnya melakukan ibadahnya harus juga ada dalil yang khusus gitu kan Ustaz. Bukan begitu, Pak. Bukan begitu. Semua ibadah itu pakai dalil. Iya, enggak maksud Antum saya mengerjakan. kan kalau nggak ada dalil kita pakainya pakai dalil yang umum gitu Ustaz. Nah, kalau Jumat kan khusus tuh. Khusus di hari Jumat aja gitu. Antum salah paham tentang umum dan khusus ya. Ya. Begini, masa begini.
tentang tentang kasih contoh ya, saya kasih contoh ya. Jangan makan nasi. Ya, Ya, maka ya apa yang antum pahami? Bentuknya umum nih. betul. Ya, bentuknya umum. Maka antum nggak boleh makan lontong, nasi, nggak boleh makan ketupat, nggak boleh makan apa-apa yang berbahan bahan Nasi. bahan dasar nasi. Itu dari segi bentuknya, Pak, jenisnya. Iya, Pokoknya selama itu nasi atau yang terbuat dari nasi, nggak boleh makan. jangan makan, nggak boleh makan. Tapi kan itu kan nggak bentuk umum kan, Umum. tidak dijelaskan secara apa kuantitas. Iya, satu piring kah? Yang dilarang itu setengah piring kah? Satu sendok kah? Nggak ada keterangan kan? Ya. Pokoknya nasi. Pokoknya nasi. Jangan makan nasi, maka kita pukul rata. Semua nasi nggak boleh dimakan. Itu namanya umum, Pak. Iya. Oh. Itu namanya umum. Lalu ada keterangan lagi yang khusus. Hari. Jangan makan nasi banyak-banyak. Oh, oke. Ya. Maka banyak-banyak itu poinnya tentang makan nasi nih, Pak. Berarti yang dilarang itu bukan makan nasinya, tapi makan nasi banyak yang dilarang. Ya. Porsinya. Iya, mau lontong, mau buras, mau ketupat, tapi kalau porsinya sedikit, tafadhol boleh. Ya, sekarang bicara tentang sholat. Ya. Tentang ini hadis umumnya adalah qobliyah, hadis umumnya adalah Azan dan iqamah. azan dan iqamah. Ada sholat sunnah. Ya. Pertanyaan saya ini umum kan? Ya, ya. Sholat apa saja yang ada kok? Yang ada azan dan iqamahnya. Sholat fardu. Kan sholat fardu tuh. Iya. Maka otomatis kalau hadisnya umum semua sholat fardu termasuk Jumat di dalamnya. Betul. Maka harus ada sholat 2 rakaat. qobliyah tanpa terkecuali harus Ya. ada. Iya, iya, iya. Ya, paham nggak kira-kira? Paham, maksudnya Dipukul paham. rata, dipukul rata tuh semuanya. Ternyata kita balik nih, semuanya subuh ada keterangannya. Ya. Ya, zuhur ada keterangannya. Oke. Ya, secara khususnya Pak, secara khususnya kan? Jumat mana? Jumat nggak ada, padahal dia termasuk sholat fardu. Nah. Ya, Sama paham kayak nggak kira-kira? kasusnya, ya itu tadi ya, maghrib sama isya kok nggak ada qobliyahnya ya. Ya, Oke. satu hadis panjang nih Pak. Syukron. Tapi clear. Ya. Soalnya nanti saya ditanya balik juga. Kalau nggak bisa jawabinya, nggak bisa jawabnya, setelah putar video aja nih, putar video aja dah. Iya, makanya saya detail gitu pertanyaannya. Kita lanjut hadis keduanya apa? Kita diskusi dulu. Kalau di saya sih udah selesai tadi, yang qobliyah saya udah ngerti tuh. Baik, kita lanjut ya. Nah, Waan, coba nanti dibaca Pak. Saib ya, baca Pak. wa Coba an Ibn hadis yang Zaid lain. bin Arqam radhiyallahu anhu Wah. qala sulun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ida thumma rahasa fil jumu'ah faqala man syaa an yusolli fal yusalla Iya. riwahul Hamzah ila Tirmizi wa sahihu Ibnu Zaimah. Ada nomor berapa nih baca? 485. Yang Saib kan? Zaid bin Arqam kan. Saib bin Yazid. Tadi kan Abu Hurairah. Abu Hurairah siapa? Abu Saib kan yang Anis Saib bin Yazid dari Muawiyah. Oke. Hah? Oh, bukan ya? Antum baca mana tadi? Oh iya, bukan, itu Zaid bin Arqam di atas ya antum. Di atasnya. Berarti yang di bawah. Bawahnya kan tadi kan yang apa?
dua hadis bawah tuh. Ya, Abu Hurairah Ustaz. Tadi Abu Hurairah baru kita Udah. baca tuh. Sekarang Asaib bin Ya. Yazid. Ya itu Sa'ib bin Yazid. Wa anis Sa'ib ibnu Yazid radhiyallahu anhu an Muawiyah radhiyallahu anhu qala lahu idza sholaita jumu'ah sholaita jumu'ah fala tasliha bi sholat hatta tukallama au tahruja fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarona bidzalika an lanu sila sholatan bi sholatin hatta natakalama au nahruj rawahul Muslim. Baik. Hadis secara lengkapnya dari kolam Muawiyah ya. Ida sholaita, apabila engkau sholat, apabila engkau telah sholat, karena film tadi ya, ala Jum'ah, yaitu Jumat, sholat Jumat, fala tasliha, maka jangan menyambungnya. Sholat itu sambung ya, hanya kembali ke sholat Jumat. Jangan menyambung sholat Jumat bisolatin dengan satu sholat ya, dengan satu sholat. Mau sholat apa saja, sholat sunnah ini maksud ya. Ba'diyah Jumat. Hatta tatakalam, ada yang ya, tatakalam, ada ya takalam, sama ya. Sama ini beda muzakkar muannas saja. Ya sampai berbicara. Ya kalian berbicara atau nakhruj, kami keluar. Ya. Jelas ya? Jadi habis sholat Jumat jangan langsung sholat ba'diyah Jumat. Wah, ini banyak begitu. Mungkin termasuk Assalamualaikum warahmatullahi Allahu Akbar ba'diyah Jumat. Banyak gitu, banyak Ustaz. Tapi kalau doa Ya. dulu nggak apa-apa kan ya? Nah kalau dulu nggak apa-apa, karena udah berkata-kata itu kan. Berkata-kata. Ya. Ya atau keluar, masuk lagi. Ya, baik, masuk lagi. Fa inna Rasulullah, karena sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam amaruna, telah memerintahkan kami. Ya, bidzalika, seperti itu. Udah plak gitu, Pak. Iya benar. Plak Ya, ikutin kenapa? banget ya, samina wa ta'ala. Iya. Kenapa jangan sholat sebelum nyambung sholat sebelum berkata-kata? Ya kata Nabi begitu. Coba contohnya, beritanya begitu. Kami diberitakan begitu. Udah, kami nggak bantah. Kalau kita kan enggak nanya. Kenapa sih? Kok nggak boleh? Ya. Anla nusila, untuk tidak kami menyambung sholatan bisolatin. Nah ini bentuk umum nih Pak. Hadis Nabinya bentuk ini Pak. Cuman Muawiyahnya mengkias. Perkataan Nabinya, apa kata Nabi? La nusila sholatan bisolatin. Jangan kalian sambung, jangan kamu sambung, jangan disambung. Satu sholat dengan sholat yang lain, bentuknya umum. Cuman Muawiyah menarik ke Jumat. Okay. Boleh nggak? Wah, nggak tahu saya ini. Boleh nggak ya? Hatta tatakalam atau keluar, nakhruj, keluar. Begini maksudnya. Rasul memerintahkan jangan sambung sholat sunat dengan sholat yang nggak ada keterangan sholat apa. Iya, betul. Okay. Bentuknya kan umum. Muawiyah menarik ke sholat Jumat. Nggak boleh habis sholat Jumat sambung sholat yang lain, nggak boleh kalau belum berkata-kata. Kenapa? Nabi ngomong begitu. Ya. Boleh nggak? Boleh sih, kan umum. Boleh, karena bentuknya umum, siapa aja boleh. Iya. Ya, mau ditarik ke Jumat boleh, mau ditarik ke subuh boleh, selama Jumat juga boleh. Iya, sunnah juga boleh, selama tidak ada keterangan secara khusus. Ya, betul.
Ya. Jadi maka kita kembali ke umum dulu. Ya. Artinya semua sholat jangan disambung dengan sholat yang lain. Ya. Habis sholat Jumat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum Allahu Akbar. Ya. Nggak boleh. Ya. Larangan dalam ibadah hukumnya haram. Ya. Ya. Terus habis sholat qobliyah subuh, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung Allahu Akbar. Jangan. Boleh. Ya. Minimal qomat dulu. Ya. Ya. Ada selang gitu, Pak. Ya, diselangi gitu kan, diselisihi sedikit. Ya, berkata-kata saja apa saja kayak. Jelas ya di sini? Jelas. Cuman kecuali kalau misalnya sholatnya sama nih Ustaz, misalnya 2 rakaat tarawih, kita 2 rakaat tarawih lagi nih. 2 tahajud, kita 2 tahajud lagi. Iya. Masih boleh langsung gitu Ustaz ya. Kecuali Enggak. Oh, enggak. Kan hadisnya kan umum, Pak. Gak ada keterangan sholat apa. Iya. Mau itu sama sholatnya, berarti tarawih sama tarawih kita harus paling Iya. nggak ada sesuatu. Saya yang habis 2 rakaat sholat tarawih, Mm-mm. saya selangi dengan zikir. Oh, ya, saya salah berarti kalau gitu. Ada kan bacaan zikirnya, Pak? Ada. Doa. Iya, iya. Apa doa zikir sholat apa pada saat tarawih? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar aja. Boleh. Atau tadi doa Allahumma hawin alaina fi syakarti apa namanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh, iya. Atau kalau mau gampang, saya setiap salat 2 rakaat, Pak, doanya doa Nabi Ibrahim. Ya Rabbana taqabbal minna innaka tas-samiul alim. Ya Allah, ya Rabb, terima ini di ibadah saya, terima tolong. Yang 2 rakaat itu tolong terima. Ya, minimal habis sholat apa tarawih nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sambung ke sholat tarawih yang berikutnya, minimal istighfar 3 kali. Iya. Selama ini kan Baik, tinggal contoh Ustaz. Imamnya langsung bangkit kan. Atau tahu nggak imam baca istighfar? Ana nggak tahu. Nggak denger, ya kan? Iya. Karena nggak denger atau di posisi seberapa, ibu Nggak mau baca istighfar belajar, nggak tahu. kan? Baru tahu ini semua hidupnya. Jelas ya? Jelas. Apalagi? Kita stop dulu nih Ustaz ya. Kita ada pertanyaan nih Ustaz nih. Stop dulu. Iya. Baik, cuma 2 hadis ya kita bahas ya. Iya, 2 hadis 1 jam. Silakan, Pak. Ini Ustaz, ini kejadian nih. Kan waktu itu kata Ustaz, kalau misalnya jadi muadzin harus sholat di situ kan. Nah, satu ketika nih teman saya azan. Allahu Akbar gitu ya tiba-tiba. Pas sudah selesai dia baru bilang, "Mi, duhurnya udah selesai." Kalau saya sholatnya di rumah Ustaz, karena kan safar ya saya. Udah pada bubar gitu. Kenapa memang? Ente kagak sholat? Enggak, aneh ke dapur sebentar, terus balik lagi. Nah loh, itu gimana tuh jamaahnya tuh? Ente yang aja, ente nggak sholat, itu gimana tuh Ustaz? Iya boleh, nggak masalah. Cuma masalahnya kan dia kan calo, Pak. Calo bis tuh dia kan, dia manggilin dia nggak ikutan. Iya. Tanjung Priok, rambutan, orang pada naik, dia nggak ikut naik. Tapi nggak apa-apa. Sayang, ya. Cuma sayang, Pak. Gak dapat tuh ganjaran apa namanya pahala-pahala pahala orang yang dapat manggilin itu kan. Dia sih nggak ngajain. Ya, maka yang muajin ya sholat di situ lah. Gitu. Tapi nggak apa-apa ya, jamaahnya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang rugi si muajinnya. Ruginya si muazin. Dia aja nggak sholat di situ kan? Ya. Berarti kalau gitu saya boleh dong jadi muazin Ustaz. Walaupun saya sholatnya Boleh. di kamar, karena kan saya safar. Ini gini Pak, Ya. salat berjamaah itu satu ikatan ya dengan hukumnya.
Oh. Ya, nanti ada Jumatnya. Ya, hadis itu Jumat ya, hadis itu Jumat. Barang siapa yang mandi, ya lalu pakai wangi-wangian aroma, ya di hari Jumat tuh, lalu berangkat ke masjid. Ya, artinya satu rangkaian kan? Ya. Dia dengarkan khotib dengan seksama, nggak berkata-kata, ngerjakan sholat 2 rakaat sampai selesai. Ya, maka dia kebagian tuh Jumatnya secara utuh. Satu rangkaian penuh gitu kan. Nah, antum safar tapi muajin saya nggak ikut tuh. Harus safar juga ya. Artinya antum nggak terikat ke sana. Antum karena trayeknya bisa beda. Atau ini bisnya Ya, bis untuk trayeknya yang beda, ya. berjamaah gitu. Oke. Dua lagi Ustaz pertanyaannya. Baik. Ini menebalkan saja nih Ustaz nih. Wah, ada banyak lagi. Oke. Gini Ustaz. Untuk Itu yang antum live. maksudnya Ini antum ya? live atau Iya live di di laptop? record, di record. Live, live TikTok. Baik. Iya. Apa benar nih Ustaz pernyataan ini? Sholat jamak dan qashar munfarid lebih utama dibandingkan sholat mukim jamaah bagi yang sedang safar. Jadi orang yang safar itu lebih afdol sholat jamak dan qasharnya munfarid dibandingkan dia sholat mukim dan jamaah gitu. Benar nggak tuh Ustaz? Iya. Betul. Oh betul ya. Betul. Antum sholat apa namanya? Antum musafir, kan ada rukhsah dari Allah bagi yang safar. Iya. Ya, bagi yang safar itu untuk mengerjakan qashar. Tidaklah Nabi safar melainkan dia mengqashar. Iya. Artinya Nabi selalu pada saat safar jadi mengqashar. Ya, maka dan termasuk rukhsah dari Allah kan. Iya, Allah iya. senang apabila rukhsahnya diambil. Berarti kalau Ya. misalnya saya lagi safar nih atau teman-teman lagi safar, Baik. padahal waktunya masih panjang nih. Nah, misalnya kita istirahat aja di di rest area gitu ya Ustadz ya. Ya masih santai lah kita misalnya ya tinggal di situ beberapa hari, tapi dalam keadaan perjalanan safar di masjid itu penuh Ustadz untuk sholat mukimnya gitu. Tapi ternyata lebih afdol kita sholat jamaah qashar bahkan sendirian gitu. Itu lebih besar pahalanya. Karena rukhsah tadi ya Ustadz ya. Iya. Oke. Tapi begini Pak, Ya. karena kaidah pikir begini. Darul mafasid muqaddibun ala jalbi musolli. Dar itu meninggalkan. Ya darul mafasid itu umur ilai kan, Ya. meninggalkan alam fasad, kerusakan. Ya. Muqaddibun lebih diutamakan, didahulukan ala atas jalbi musolli, mengambil kebaikan atau manfaat. Ya, antum sholat safar ada kebaikan rukhsah pada manfaat. Tapi kalau ada kerusakan di situ, Oh ya. lebih baik tinggalkan. Ya, kenapa kerusakannya? Orang belum pada paham. Ya, timbullah perdebatan, timbullah kecurigaan dan lain sebagainya. Itu kan kerusakan, khawatir nanti ya pemecah belah kan. Artinya kalau antum mau qashar, carilah tempat. Ya. Ya. Kita expose lah gitu ya Ustaz ya. Iya. Baik. Baik, nah Ustaz. Masih ada waktu kan Ustaz ya? Masih. Ustaz, emang ada sholat taubat ya Ustaz ya? Sholat taubat ini kemarin juga ditanyakan juga pada saat kajian online di kajian KHO ya. Ya. Ada nggak sholat taubat? Ada nggak sholat hajat? Nah, iya benar Ustaz tuh. Kan ini sampai sekarang masih wilayah perdebatan. Oke. Ya, ada yang menganggap kedua sholat tersebut adalah sholat mutlak, sholat yang terlepas, tidak terikat ya. Boleh sholat 2 rakaat ya. Ya, ada yang menganggapnya apa ya? Ada juga dalil ya Pak, secara ada yang mengatakan dalil itu sahih, ada yang mengatakan tidak sahih.
sholat taubat dengan sholat hajat. Kita bahas sholat taubat dulu gitu kan. Sholat taubat itu bagi apa? Jadi apabila kamu bersalah, maka bertobatlah. Iya. Ya, dalil yang umum itu Al-Imran 133. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzi wa naftsi wa nafsi wasari'u ila magfirah. Bersegeralah kalian pada ampunan dari Rabb kalian. Bersegeralah kepada ampunan Rabb kalian. Ya. Ya, berarti kalau bersegera kepada ampunan ngapain? Bersegera itu Ya, bertaubat kan? Bertaubat ya. Bertaubat. Iya. Bersegera ampunan kan ubah kaitannya dengan kesalahan, Pak. Ya. Iya kan? Maksud kata Allah Pak, kalau kamu punya salah segera bertobat. Iya. Kalau misalnya antum bersalahnya melakukan perbuatan dosanya yang secara sadar, ya habis sholat subuh Pak. Ya. Habis sholat subuh antum katakan bohong sama istri, dosa kan? Ya. Iya. Mau kan suruh kata Allah bertobat segera. Terlepas dosa itu kecil atau besar, maka segeralah bertobat, wasari'u, bersegera. Saya udah nyampe deh kayaknya maksudnya Ustaz. Oke, terus. Bersegeralah, tek mana masalahnya? Ini habis sholat subuh dia ulang dosanya di waktu dia haram untuk sholat. Kok sholat lagi? Ya, kan nggak boleh masih sholat lagi gitu kan. Padahal syarat taubat itu minimal istighfar. Ya, betul. Saya ke situ lari ini. Ya, kalau istighfar kapan aja boleh kan? Kapan aja boleh, betul. Ya, maka atas dasar inilah gak ada tuh sholat taubat. Iya, betul. Kalau salah kan kita Gitu kan? ya kemungkinan besar kan kita salah mulu Ustaz ya. Sholat mulu lo dah berarti. Di waktu haram Iya. sholat mulu lo jadinya. Jelas ya? Jelas. Jadi ada yang menganggap itu sholat taubat itu sholat yang mutlak lah, awabin gitu ya. Atau sekarang sholat hajat. Apa sholat hajat itu sholat minta keinginannya. Iya, Bila ada keinginan, sholatlah 2 rakaat. Ya, sholatlah 2 rakaat. Tapi saya nggak mau membantah orang-orang yang mengatakan sholat taubat, sholat hajat. Silakan saja ini wilayah keilmuan ya, perdebatan perbedaan ya biasa lah ya. Sholat hajat apa? Bila ada keinginan minta maka sholat 2 rakaat hajat kan. Nah, masalahnya orang Indonesia umumnya Muslim nih Pak. Lagi pengen apa, sholat sunnah, sholat malam, ada keinginan, ada hajatnya. Ada hajat apa, sholat duha. Ada hajat apa, Senin Kamis dia puasa. Ada hajat apa aja dihubungi dengan hajatnya dia. Habis sholat 5 waktu, doa karena ada hajat. Ya, sholat tengah malam bangun qiyamul lail, witir segala macam bangun karena punya hajat. Ya dia bersedekah karena kan sedekah memperlancar, mempermudah hajatnya gitu kan urusan. Jadi dia sedekah karena punya hajat. Aduh, saya bilang kok lemah sekali imannya ya. Semua kok dikomersilin gitu. Ada transaksionalnya gitu kan. Sudah terpenuhi. Gitu. Allah hilang, ibadah nggak ada lagi. Kan sama dengan orang yang nazar ya Pak ya. Iya, kayak orang nazar jatuh. Bahil tuh. Saya akan begini, kalau begini saya akan begini. Kan kata Nabi ya Pak, tidak ada apa saja dihubungi ke hajat. Senin Kamis puasa ada hajat. Bangun malam mulai karena punya hajat. Sholat duha karena punya hajat. Sedekah getol karena punya hajat. Sakit gak sembuh-sembuh, katanya apa? Pergi umroh sono, minta di sana. Pergi umroh ke Baitullah karena punya hajat. Kok jadi transaksional gitu ya ibadahnya? Semua dikaitkan dengan hajat, padahal Allah memberi kita kenikmatan rezekinya kepada kita tanpa berharap dari kita. Kata Allah, kamu mau kafir silakan,
kalau mau beriman kalau yu'min lah, jangan tengah-tengah. Ya udhulu fi sini kan kafah. Ya. Ini kok kesannya kok jadi materialistis gitu. Padahal Allah kalau mau ini gitu kan, udah kata Allah mau ibadah sekalian. Ya kamu ibadah kalau ada maunya doang. Ya Allah nggak ngomong begitu aja sama kita, Pak. Gitu ya. Ya. Terakhir Ustaz, kemarin Baik. waktu saya safar, adalah yang ngomong gitu. Bro, udah salah safar belum? Udah salah safar. Salat taubah? Apalagi nih? Setahu saya safar itu salah safar doang, nggak pakai salat taubah. Bener kan gitu Ustaz ya? Salah safar nggak ada tambahan lagi kan? Iya. Terus? Saya bilang, saya nggak mau, karena saya berhati-hati dalam ibadah. Kalau saya safar, sholat safar, oke saya tahu dalilnya ada sholat safar. Tapi sholat safar ada sholat lain lagi. Tar dulu nih, kasih saya referensinya dulu baru saya kerjain. Betul seperti gitu ya Ustaz. Ya betul Pak. Kita nggak boleh memerintahkan mengajarkan segala amalan-amalan ibadah tanpa ada dalil yang jelasnya. Perintahnya jelas gitu kan? Karena nanti ada yang memiliki gini. Antum tahu sholat sunnah wudhu? Tahu sunnah wudhu. Ada hadisnya. Ada. Berarti sholat hukumnya bagaimana sholat sunnah wudhu? Setiap Sunnah kan? Iya sunnah. Setiap wudhu Sholat sunnah wudhu ya sunnah kan? Pertanyaan. Anda nanti mereka akan bertanya begini. Sholat sunnah wudhu itu bukan praktek Nabi. Ya, prakteknya Bilal ya. Prakteknya Bilal bin Rabah. Ya kenapa antum mengerti kan buktinya kalau nggak ada contoh dari Nabi nggak boleh kerjakan. Nah, justru sekarang Nabi yang mengakuisisi prakteknya Bilal. Ya, itu gimana katanya kalau ibadah itu harus kata dari Allah dan Rasulnya. Dan dari Bilal gimana ceritanya? Ya, gimana terjawabnya? Ini Ustaz, yang pakai dalil sebaik-baik era atau sebaik-baik zaman adalah zamanku. Lalu setelah itu sahabat, lalu setelah itu tabi'in, lalu setelah itu tabi'in. Nah, Bilal karena termasuk sahabat, waktu Rasulullah tidak melarang, jadi bisa dijadikan hukum gitu. Enggak begitu. Sebaik-baik zamanku, setelahnya gitu Ya. kan. Nah, pada saat waktu itu masih ada Bilal, masih ada Nabi. Ya. Maka nggak boleh ada amal-amalan selain amalan Nabi. Iya. Lalu kenapa bila yang sholat sunnah wudhu Nabi ya jadi sunnah Nabi? Bagaimana jawabnya? Nabi mengerjakan A, sahabat mengerjakan B. Anu pilih mana? Pilih Nabi dong. Ya Nabi, walaupun sejaman, kata Nabi sebaik-baik zamanku, baru masih ada Nabinya. Ya kan? Maka jawabannya, kenapa sholat sunnah yang nyata-nyatanya praktek Bilal bin Rabah lalu menjadi sunnah Nabi? Kita tahu bahwa yang namanya hukumnya hadis Nabi itu adalah perbuatan Nabi, bukan cuma perbuatan Nabi kan? Ya. Ada ucapan Nabi, bukan cuma dua kan? Iya. Perbuatan ucapan ada namanya takrir. Isyaratnya Nabi, diamnya Nabi itu menjadi hukum juga. Ya betul, Bilal yang mengerjakan sholat sunnah melakukannya, tapi Nabi meng-ACC. Nah, Nabi meng-ACC itu kan karena wahyu dari Allah. Ya, nggak mungkin main ACC aja Ya. dulu ya. Kalau misalnya Nabi nggak meng-ACC, ini sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah Bilal nggak bakal boleh diterima, nggak boleh dilakukan. Akan jawab lagi panjang lagi tentang sholat tarawih nanti. Iya. Nggak berwarna notek di rakaat. Nah, sampai di sini dulu Ustaz. Jangan banyak-banyak ilmunya biar bisa ketelan.
Masalah alhamdulillah ya, waktu mahfilnya kita dapat banyak ilmu. Saya mungkin yang banyak ilmu ya, dapat banyak ilmu. Udah bertahun-tahun gaji bukan ibadah masih dapat aja ilmu. Nah, ya Alhamdulillah ajakumullah, semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita, semoga menjadi diberkahi, semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal kita di akhirat kelak. Mengikuti firman Allah di awal surat Al-Kahfi, di awal surah Al-Kahfi ayat surat 17 ayat 29, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Semua yang benar datang dari Allah, barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir. Tentu saja semua akan diminta tanggung jawabnya, semua ada masa berlakunya. Dan sabda Rasul kita menyatakan bahwa umur umat kita tidak jauh antara 60 sampai 70 tahun saja, maka hisablah diri kita sebelum kita dihisab olehnya. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni, diganti dengan pahala yang berlipat-lipat ganda dengan kemahamurahannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita terdengar majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru dawana walhamdulillah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah. Nafan. Iya. Izin Ustaz. Baik, baik. Ada.